Oke, thank you masih bersama dengan saya. Nah, teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang istilah anak manusia. Anak manusia. Saya yakin teman-teman pasti nggak asing karena ini istilah yang sangat identik dengan Tuhan Yesus ya, anak manusia. Namun sebelum itu, saya mau memberikan sebuah disclaimer dulu ya tentang sharing-sharing saya di TikTok maupun di YouTube gitu. Nah, teman-teman, setiap sharing saya di TikTok ataupun di YouTube itu bersifat internal ya, bersifat internal maksudnya setiap sharing saya itu hanya membahas tentang Alkitab dan tentang iman Kristen saja. Saya tidak akan bahas tentang kitab yang lain ataupun iman orang lain. Karena bagi saya, membuktikan orang lain salah itu belum tentu membuat kita benar. Bisa saja kita salah. Tetapi membuktikan diri kita benar, membuktikan iman kita benar, itu secara otomatis yang lain itu akan ternyatakan salah. Sehingga konsentrasi saya itu adalah memperdalam atau memperjelas iman kita. Jadi kita mencoba belajar teologi Kristen sehingga kalau ternyata kita sudah benar paham tentang teologi kita, maka secara otomatis teologi yang lain itu akan ternyata akan salah. Tapi teman-teman, jangan anti terhadap kritikan, jangan anti terhadap komentar-komentar yang tajam, karena itu harus dilihat sebagai sebuah pengasah iman kita supaya semakin tajam dan kuat. Saya lihat lumayan banyak komentar-komentar ya di YouTube saya yang seakan-akan mencoba menyerang kekristenan, maksud iman kita. Itu jangan anti juga dengan hal itu. Itu sebagai pengasah supaya iman kita makin kuat. Kalau ada pertanyaan maka coba selidiki dalam Alkitab, pahami itu ya. Jadi saya juga mohon maaf untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan atau tanggapan gitu. Saya nggak bisa jawab satu-satu teman-teman. Saya mohon maaf karena cukup banyak gitu. Saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang cukup signifikan aja ya. Oke. Ada satu komentar dari teman kita yang cukup baik ya, dari teman kita bernama Muhammad Siswantoro 8804. Nah, teman kita ini punya pertanyaan yang sangat baik, yaitu dia mengatakan bahwa di dalam Matius 20 ayat 23. Nah, apakah yang duduk di sebelahnya itu adalah Allah juga? Ingat, argumentasinya adalah duduk di sebelah kanan Allah. Nah, konteksnya kayak gini. Di dalam Matius pasal 20 ayat 23 itu kan ada anak-anak Zebedeus yang diminta untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Nah, dia mengatakan apakah kalau duduk di sebelah kanan Yesus itu berarti dia mengklaim Allah juga? Karena mengapa dia mengatakan itu, karena di dalam video saya sebelumnya tentang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, kan saya mengatakan siapa yang menyatakan dia duduk di sebelah kanan Allah, maka itu artinya dia mengklaim Allah. Nah, dia mengatakan berarti anak Zebedeus itu mengklaim sebagai Allah juga kan? Apakah dia itu Allah juga ya? Nah, teman-teman, saya sudah jawab singkat aja. Saya bilang mengatakan itu beda konteks. Beda konteksnya apa? Nah, ketika di dalam Matius pasal 20 ayat 23 itu konteksnya adalah kedua anak ini mau kayak gini, mau mempunyai kuasa, mau menjadi memerintah gitu ya. Jadi dalam arti kekuasaan, mau meminta kekuasaan gitu, sehingga nanti Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa yang mau menjadi besar dia harus menjadi kecil, barang siapa yang mau berkuasa dia harus menjadi hamba gitu. Jadi konteksnya seperti itu dalam pemerintahan ataupun penguasa gitu. Sedangkan dalam konteks ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah, itu konteksnya adalah dia itu menyatakan diri sebagai anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah yang akan datang dengan awan-awan. Nah, konteksnya beda. Nah, saya coba baca di dalam yang saya kutip juga tadi di video sebelumnya itu, yaitu di Matius pasal 26 ayat 64. Dia mengatakan bahwa, jawab Yesus, engkau telah menyatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan dia duduk di sebelah kanan Allah, konteksnya adalah dia mengatakan bahwa dia itu anak manusia yang datang di atas awan-awan. Nah, kalau contohnya kita adalah orang Yahudi zaman itu, kalau ada yang mengatakan dirinya adalah anak manusia dan dia datang di atas awan-awan lalu dia duduk di sebelah kanan Allah, maka secara otomatis kita akan memikirkan tentang Daniel pasal 7.
tentang Daniel pasal 7. Teman-teman, saya nggak tahu nanti kalau teman-teman pernah baca dalam Daniel pasal 7, itu tentang penglihatan Daniel ada binatang-binatang, 4 binatang, tapi sampai pada nanti ayatnya tentang anak manusia, dia mengatakan di situ bahwa dia melihat seorang seperti anak manusia yang datang dengan awan-awan, dan nantinya anak manusia ini diberikan kekuasaan. Nah, duduk di sebelah kanan Allah itu adalah tentang kekuasaannya, tentang memerintah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada imam besar waktu itu, engkau akan melihat anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah dan dia akan datang dengan awan-awan, itu sudah jelas merujuk kepada Daniel pasal 7. Ini imam besar ini tahu Taurat ya, tahu Tanakh, jadi pasti dia tahu konteksnya apa. Konteksnya adalah dalam Daniel pasal 7. Dan di dalam Daniel pasal 7, anak manusia yang dimaksud di situ, anak manusia di situ yang memerintah itu, dan dia datang ke awan-awan, itu memiliki sifat ilahi. Ya, walaupun saya tahu bahwa orang-orang Yahudi mungkin gak setuju, tetapi orang Yahudi sendiri, ini orang Yahudi ya, mereka setuju bahwa Daniel pasal 7 itu berbicara tentang Mesias. Walaupun mereka gak setuju bahwa itu memiliki sifat ilahi. Tetapi kalau contohnya kita membaca Alkitab dengan matang, dengan baik, kita akan melihat bahwa ketika anak manusia di Daniel 7 itu mengendarai awan-awan, itu memberikan tanda bahwa dia itu memiliki sifat ilahi. Kenapa? Teman-teman, kalau contohnya teman-teman membaca semua perjanjian lama, pribadi yang mengendarai awan-awan itu hanya dikenakan kepada Allah, kepada Yahweh. Dan di sini yang mengendarai awan-awan itu adalah anak manusia. Anak manusia yang mengendarai. Berarti secara otomatis yang mengendarai awan itu pasti Allah atau Yahweh, yaitu anak manusia itu. Saya memberikan contoh, ini banyak sekali contohnya. Contohnya di dalam banyak sih, dalam Mazmur aja, dalam Mazmur 104 ayat 3, dia mengatakan lagi, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu. Ini tentang Allah itu. Atau di dalam Yesaya pasal 19 ayat 1, dia mengatakan kayak gini, ucapan ilahi terhadap Mesir, lihat Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Jadi di dalam konsep perjanjian lama, pribadi yang mengendarai awan-awan itu adalah Allah, itu adalah Yahweh. Dan sekarang istilah mengendarai awan itu dikenakan kepada anak manusia di Daniel 7. Secara otomatis kita melihat bahwa anak manusia di situ itu memiliki sisi ilahi, yaitu Yahweh itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri, yaitu Allah. Dan ketika Tuhan Yesus di dalam dalam Matius tadi mengatakan bahwa engkau akan melihat anak manusia, dan dia adalah anak manusia itu. Engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah dan mengendarai awan-awan. Dia akan mengatakan kepada imam besar kayak gini, kamu masih ingat Daniel pasal 7? Anak manusia itu yang memiliki sifat ilahi, yang mengendarai awan-awan, yang akan memerintah, yaitu duduk di sebelah kanan Allah, itulah saya. Makanya nanti reaksi imam besar itu langsung mengkoyakkan pakaiannya. Karena mengapa? Dia tahu orang yang mengklaim dirinya sebagai anak manusia dan datang dengan awan-awan dan memerintah, artinya duduk di sebelah kanan Allah, maka itu artinya penghujatan. Karena itu sama aja mengklaim dirinya sebagai Allah. Ya, jadi sebenarnya konteksnya kayak gitu. Makanya ketika Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu adalah sebuah klaim bahwa dia adalah Allah. Jadi saya nggak tahu apakah teman-teman pernah dengar argumentasi ini. Tapi kebanyakan orang mengatakan kan, ketika Tuhan Yesus memakai gelar sebagai anak manusia, maka itu membuktikan dia manusia. Teman-teman, kalau kita lihat konteksnya, malah sebenarnya gelar Yesus sebagai anak manusia itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Gelar sebagai anak manusia membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Kenapa? Karena gelar anak manusia itu eksklusif dipakai oleh Yahweh di dalam Daniel pasal 7, yang mengendarai awan-awan, dan Tuhan Yesus mengklaim bahwa dia adalah manusia itu. Ya, semoga terberkati dengan sharing ini.
Mohon maaf agak panjang ya. Oke, thank you, terima kasih. Mari kita belajar teologi secara santai saja. Thank you.